Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puja Sdani dengan NIM A1A325005. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil analisis saya terhadap beberapa artikel, di mana artikel pertama berjudul Korupsi Birokrasi dalam Etika Administrasi Publik dan Strategi Pencegahan Korupsi. Nah, artikel ini ditulis oleh M. Triyogi Apriansyah dan Giovanni Mewanda. Artikel ini membahas korupsi dalam birokrasi pemerintahan dan hubungannya dengan etika administrasi publik. Sebagai pelayanan masyarakat, aparat birokrasi wajib bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Namun, praktik korupsi demi keuntungan pribadi masih lebih sering terjadi, dan dampaknya merugikan keuangan negara, merusak kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan. Berdasarkan berbagai teori seperti teori institusional hingga birokrasi patrimonial, korupsi muncul akibat adanya kesempatan penyalahgunaan kekuasaan, kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan sistem. Oleh karena itu, etika administrasi publik sangat penting sebagai pedoman moral birokrat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang tersebut. Sebagai langkah penanganan, artikel ini menawarkan berbagai strategi pencegahan. Langkah tersebut meliputi pendidikan anti korupsi sejak dini, penguatan nilai agama dan budaya malu, perbaikan sistem hukum hingga studi banding antara KPK di Indonesia dan ICAC di Hong Kong. Menurut saya, korupsi birokrasi merupakan salah satu masalah terbesar yang menghambat kemajuan Indonesia karena merugikan negara dan masyarakat. Rendahnya etika dan integritas aparatur menjadi salah satu penyebab utama terjadinya korupsi, sehingga penguatan etika administrasi publik sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang jujur dan bertanggung jawab. Saya juga setuju bahwa pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini agar dapat membentuk karakter yang jujur dan disiplin. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil perlu dilakukan untuk memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan penyimpangan agar upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan karakter dan anti korupsi sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Aparatur birokrasi juga perlu mendapatkan pembinaan etika secara berkala agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, sistem pelayanan publik harus dibuat lebih transparan dan berbasis teknologi untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa diskriminasi. Kerjasama antara lembaga penegak hukum perlu terus ditingkatkan, sementara masyarakat dan media massa harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan serta edukasi anti korupsi guna menciptakan pemerintah yang bersih dan berintegritas. Artikel kedua berjudul Analisis Perkembangan Kasus Korupsi dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Kasus Korupsi di Indonesia serta Studi Kasus Firly Bahuri. Nah, artikel ini ditulis oleh Divania dan kawan-kawan. Artikel ini menjelaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu permasalahan terbesar di Indonesia karena berdampak pada kerugian negara, terhambatnya pembangunan, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga dapat ditemukan di sektor swasta dan berbagai organisasi lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. KPK memiliki peran yang sangat penting karena diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta upaya pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat. Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan kasus korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan. Tingginya angka korupsi menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Beberapa faktor seperti kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, budaya nepotisme, kurangnya transparansi, rendahnya moralitas, dan lemahnya penegakan hukum. Karena itu, pemberantasan korupsi sangat sulit untuk diberantas. Selain itu,
Artikel ini juga membahas kondisi korupsi secara umum. Artikel ini juga menyoroti kasus Firly Bahuri yang menjadi perhatian publik karena melibatkan Ketua KPK, dugaan keterlibatan Firly Bahuri dalam kasus pemerasan terhadap Syahril Yassin Limpo menimbulkan kecewaan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga anti korupsi. Meskipun demikian, artikel ini menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dan pemberian sanksi tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat karena menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemberantasannya harus dilakukan secara serius. Keberadaan KPK masih sangat dibutuhkan karena berperan penting dalam mengungkap berbagai kasus korupsi. KPK perlu tetap diperkuat agar dapat bekerja secara efektif dan independen. Selain itu, hukuman bagi koruptor harus ditegakkan secara tegas agar memberikan efek jera. Kasus Firly Bahuri juga menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus selalu dijunjung tinggi. Pendidikan karakter dan nilai kejujuran sejak dini sangat penting untuk mencegah korupsi. Di era digital, masyarakat juga dapat berperan aktif mengawasi pemerintah dan melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, memperkuat kerjasama antar KPK, kepolisian, dan kejaksaan, menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah dan keluarga, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi, melakukan evaluasi berkala terhadap lembaga pemberantasan korupsi agar tetap profesional dan independen. Artikel ketiga berjudul Analisis Kasus Hukum Korupsi EKTP, Modus Operandi dan Taktik Korupsi yang Terungkap. Artikel ini ditulis oleh Liani. Artikel ini membahas kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP yang merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dengan anggaran sebesar 5,9 triliun tersebut justru disalahgunakan oleh sejumlah pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai penyimpangan seperti pengaturan tender, penggelembungan harga atau markup, manipulasi dokumen, serta penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil audit BPK yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Kasus korupsi EKTP tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar tetapi juga menghambat pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta lembaga negara. Artikel ini juga menjelaskan bahwa KPK melakukan serangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penetapan tersangka hingga persidangan terhadap para pelaku yang terlibat, termasuk tokoh penting seperti Setio Novanto. Melalui kasus ini, penulis menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi dalam proyek pemerintah bernilai besar apabila pengawasan dan transparansi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas yang kuat, pengawasan yang ketat, serta kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Menurut saya, kasus korupsi EKTP menunjukkan lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Meskipun tujuannya meningkatkan administrasi kependudukan, proyek ini justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada integritas pelaksanaan dan efektivitas pengawasan. Kasus EKTP juga memperlihatkan bahwa korupsi dapat melibatkan banyak pihak, seperti penjabat, pemerintah, anggota legislatif, dan pihak swasta. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem yang masih memiliki celah. Selain itu, keberhasilan KPK mengungkap kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa memandang jabatan. Penindakan terhadap pelaku korupsi membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga negara.
Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Adapun saran yang pertama, memperkuat pengawasan pada setiap tahap proyek yang menggunakan dana negara. Yang kedua, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa melalui sistem digital yang terbuka. Ketiga, memperkuat koordinasi antara lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Keempat, memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pelapor tindak korupsi. Kelima, menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini untuk membangun karakter yang berintegritas, serta yang terakhir menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap seluruh pelaku korupsi.